Halo, selamat malam. Saya Maldini Petrusinaga. Kita kembali lagi ke pertemuan 2, yaitu analisis leksikal pada matkul teknik kompilasi. Di sini ada peranannya membaca karakter input dan menghasilkan output berupa token. Token akan dipakai oleh pengurai parser sebagai input untuk analisa sintaks, membuat komentar, spasi, tab, new line, dan karakter lain yang tidak berguna, menghubungkan pesan kesalahan kompilator dengan program sumbernya. Contoh barisan program. Rancangan yang lebih sederhana, tugas parser akan rumit jika harus menangani komentar, spasi, dan sebagainya. Efisiensi pemakaian teknik buffering tertentu untuk membaca input dan membagi-bagi menjadi token-token dan mempercepat proses. Portabilitas yaitu representasi simbol khusus atau non-standard dapat diisolasi pada analisa leksikal. Beberapa istilah yaitu laksim adalah sebarisan karakter program sumber yang sesuai dengan pola suatu konten. Contoh, maka adalah leksim untuk token identier. Token adalah himpunan karakter yang mempunyai arti khusus. Pola pattern adalah aturan pembentukan suatu token. Reserved string adalah artinya string yang sudah ditentukan dan tidak dapat diubah atau dipakai. Contoh keywords. Atribut suatu token. Informasi tambahan yang berhubungan dengan suatu token adalah nilai atribut dan token untuk statement Fortran E sama dengan M bintang C bintang 2. Atribut ditulis dalam bentuk pasangan token dan atribut ID, pointer E, entry table untuk simbol E, dan sebagainya. Kesalahan leksikal adalah sedikit yang dapat dideteksi. Contoh jika V ditemukan pada program C, V sama dengan A sama dengan Fx dalam kurung. Penganalisa leksikal tidak dapat menentukan bagaimana V salah ejaan karena ini akan dideteksi di fase lain, yakni parser 6. Yang dapat dilakukan jika kesalahan pada awal token: menghapus karakter sampai token dapat dibentuk, menghapus karakter yang berlebihan, menyisipkan karakter yang hilang, menggantikan karakter dengan karakter yang benar, mengubah posisi dua karakter yang berdampingan. Input buffering digunakan karena untuk kebanyakan bahasa sumber penganalisa leksikalnya kadang-kadang perlu mengetahui beberapa karakter ditambahan di luar leksim untuk menentukan bahwa leksim yang ditentukan sesuai salah satu pada pola token. Proses ini sangat memakan waktu. Teknik input buffering atau skema input 2 buffer, yaitu suatu buffer dibagi menjadi 2. Bagian masing-masing dapat membuat n karakter, n sama dengan satu blok disk, misalnya 1024 atau 4096. Karakter input dibaca sekaligus oleh suatu perintah. Jika terdapat kurang dari n karakter, IOF dibaca sebagai akhir input. Dua pointer yang menunjukkan buffer dipakai pada awalnya. Dua pointer menunjukkan karakter pertama dari suatu leksim yang akan dicari. Karakter antara dua pointer adalah leksim yang akan dicari. Satu pointer forward membaca satu karakter sampai leksim sesuai dengan suatu pola. Jika sudah ditemukan pointer forward menunjukkan pada bagian akhir kanan leksim, lalu kedua pointer menunjukkan karakter berikutnya. Jika pointer forward akan melewati bagian tengah buffer, sisi kanan buffer diisi. Jika akan melewati akhir buffer, sisi kiri diisi. Kelemahan: tidak dapat diproses jika jarak yang harus ditempuh oleh pointer forward melebihi panjang buffer. Seperti ini contohnya algoritmanya pada pointer forward. Misalkan if forward pada akhir buffer kiri, then baca n karakter ke buffer kanan. Forward sama dengan forward tambah 1 n. Else if forward pada akhir buffer kanan, then baca n karakter di buffer kiri. Dipandangkan forward ke buffer kiri n. Else forward titik 2 sama dengan forward tambah 1. Ada maksimal 2 kali tes akhir buffer kiri dan kanan buffer kanan. Setiap kali baca satu karakter, jadi maksimal ada 4 n tes. Seperti ini skema input 2 buffer dengan Sentinel, hampir sama. Dan ini adalah spesifikasi token definisi, yaitu alfabet kelas karakter adalah sembarang himpunan simbol banyaknya, sehingga contoh seperti ini. String terhadap alfabet adalah barisan hingga dari simbol-simbol dibentuk dari alfabet. Dalam teori bahasa, kalimat sama dengan kata sama dengan string. Panjang string S dalam kurung S adalah banyaknya simbol yang muncul pada S. String kosong adalah string yang panjangnya 0. Bahasa adalah sembarang himpunan string terhadap alfabet tertentu.
penggabungan string X dan Y. Concatenation ditulis sebagai XY, kurang lebih seperti itu. Cukup sekian presentasi dari Maldini. Terima kasih.